Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini di dalam Keluaran 23, sebelumnya mari kita sembah Tuhan, kita angkat puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hadirat Tuhan turun atas kita, memberkati kita, menjamah setiap kita yang mengambil bagian dalam Bible Study Online ini. Mari kita sembah Tuhan. Koryawata shanda karawata karawata sikika karyawata shikiko. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami undang Engkau Tuhan, memenuhi setiap kami. Haleluya. Koryawata shanda karawata sikika. Koryawata shanda karawata sikiko. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Kami cinta padamu, kami rindu hadirat-Mu, memenuhi kami Tuhan. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia.
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap setia padamu, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, ajar kami mengasihimu lebih dari segalanya. Haleluya. Engkau yang terbaik, Engkau yang mulia, Engkau Allah yang perkasa. Tiada yang seperti Tuhan.
Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya Yesus. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Rencana
Kami percaya Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, gak ada satu hal pun terjadi dalam hidup kami tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu yang indah, yaitu rancangan-rancangan yang penuh damai sejahtera, yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Engkau Yesus sebagai juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk puji-pujian yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu. Kami benar-benar tenggelam dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memberkati setiap kami, dan hadirat-Mu yang memulihkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk urapan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami minta hikmat yang daripada-Mu. Kami minta Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang daripada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa urapan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, tanpa hadirat-Mu, kami ini gak bisa apa-apa. Kami ini nol di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena Engkau, kami dimampukan, kami dilayakkan, dan kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat mengerti, menangkap benar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba Tuhan, berbicaralah melalui mulut bibir hamba, supaya setiap apa yang hamba sampaikan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Bible Study malam hari ini. Haleluya, amin. Hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, yang boleh kita rasakan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar dalam Keluaran 22 yang membahas tentang peraturan jaminan harta sesama manusia, peraturan dosa keji, dan peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu, maka hari ini kita akan melanjutkan dalam Keluaran 23, di mana kita akan membahas mengenai peraturan tentang hak-hak manusia, peraturan tentang kebaktian, hari-hari raya, dan janji dan teguran kepada Israel. Dalam perikop pertama, peraturan tentang hak-hak manusia. Saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Keluaran 23. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh.
sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat yang kita baca maupun ayat-ayat yang nanti setelah ini kita akan baca masing-masing di rumah, berbicara tentang hukum-hukum Allah. Di ayat 1 berbicara tentang ke-10 hukum, dan yang khususnya terdapat dalam hukum ke-9. Mengenai jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Katakan iya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Jangan berbohong. Jangan bohong kecil kita anggap oke, enggak apa-apa. Karena itu bisa dibenarkan. Atau kita anggap dosa putih. Tetapi Tuhan jelas mengatakan di ayat yang pertama, jangan menyebarkan kata bohong. Jangan membantu orang yang salah dan menjadi saksi yang enggak benar. Tuhan membenarkan orang yang benar dan juga Tuhan menyalahkan orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Maka dari itu Tuhan menginginkan umatnya untuk mengatakan kebenaran dan tidak menyebarkan kata-kata bohong. Dilanjutkan dalam ayat yang kedua dan 3, jangan membelokkan hukum. Meskipun itu yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Yang salah dibenarkan, yang salah dibela. Prinsip-prinsip tersebut harus dijauhkan oleh umat Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan karena kebanyakan orang melakukan hal tersebut, karena banyak orang yang membela orang yang bersalah, maka kita ikut-ikutan membela orang yang jelas-jelas bersalah. Tapi kebenaran Tuhan di atas segalanya. Ternyata itu gak cuma terjadi zaman now, saat-saat ini. Itu juga terjadi pada masa-masa dahulu di dalam perjanjian lama. Selalu orang cenderung mempermainkan hukum. Ketidakpastian hukum itu hanya dapat dihentikan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai kebenaran. Karena bukan karena mereka mau sok pamer atau mereka mau jago-jagoan, akan tetapi karena takut akan Tuhan. Dan Tuhan juga melihat kebenaran itu sebagai hak dari setiap manusia. Sehingga orang benar itu pasti dibela Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya ditulis bahwa kita harus memperhatikan orang miskin. Bukan berarti jikalau ada seorang miskin melakukan perbuatan yang salah, maka kita benarkan karena kita kasihan terhadap orang miskin tersebut. Tuhan berkata bahwa umat Tuhan tidak boleh membela karena kemiskinannya itu. Salah harus dinyatakan salah, siapapun orangnya. Baik dia orang miskin, dia orang yang mampu, dia orang yang punya mungkin kedudukan, jabatan. Tapi salah ya salah. Tetapi benar tetap dalam kebenaran. Tetapi biarlah kita memiliki kebaikan yang dalam arti memperhatikan kebutuhan sesama kita yang harus kita jaga, yang harus kita berikan. Bukan karena kasihannya, tetapi karena belas kasihan kita. Karena kemurahan hati kita memperhatikan orang-orang miskin atau orang yang tidak mampu. Perhatian itu tidak boleh hanya ditujukan kepada orang yang baik terhadap kita, tetapi tidak terhadap musuh kita. Bahkan tadi kita baca, kalau keledai musuh kita jatuh rebah karena terlalu banyak muatannya, maka kita juga harus menolong keledai dari musuh kita. Berarti apa yang ingin Tuhan katakan? Kita juga harus mengasihi musuh kita. Mengasihi orang yang mungkin memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan memberkati mereka. Apakah itu mudah? Pastinya tidak.
Tetapi pada malam hari ini, kita sama-sama belajar untuk belajar melepaskan berkat, belajar mengasihi, belajar mengampuni orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan baik dalam sengaja maupun tidak sengaja terhadap kita. Dan jika kita hanya berbuat baik terhadap orang yang pantas menerimanya, apa bedanya kita dengan orang yang ada di luar sana? Bagaimana kita bisa memancarkan kasih Allah dalam kehidupan kita dan kebaikan Allah, sehingga orang bisa mengenal Yesus, melihat terang Kristus ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan kasih dimanapun kita berada. Jangan menjadi batu sandungan, tapi tetap jadilah berkat bagi banyak orang. Dilanjutkan dengan di ayat ke-8, jangan menyuap. Di ayat 9, jangan menekan orang asing. Karena bangsa Israel pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kemarin di Keluaran 22 sudah kita bahas mengenai jangan menekan orang asing. Hari ini di Keluaran 23 diulang kembali. Berarti itu hal yang cukup penting, di mana Tuhan minta kita jangan menekan orang yang bukan dari kalangan kita. Jadilah berkat untuk siapapun, khususnya untuk orang-orang yang bukan dari kalangan kita, untuk orang-orang yang di sana. Jangan sampai orang-orang melihat bahwa kita ini hidupnya eksklusif, dan kita menekan orang-orang yang mungkin yang lemah, yang ada di bawah kita, dan mungkin bukan dari kalangan kita. Tapi jadilah berkat dimanapun kita berada. Di ayat 10 membahas tentang tahun perhentian atau yang disebut tahun Sabat. Dan jika kita menabur dan mengumpulkan hasilnya selama 6 tahun, maka di tahun ke-7 kita harus membiarkan hasil yang kita tanam untuk dinikmati oleh orang miskin. Atau jika kita sudah bekerja selama 6 hari lamanya, maka kita harus berhenti pada hari yang ke-7. Ini pun terdapat dalam 10 perintah Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dan di ayat ke-13, jangan kita memanggil Allah lain, apalagi menyembah Allah lain, yaitu berhala, selain Allah Bapa kita yang ada di surga. Karena Allah kita adalah Allah pencemburu. Lanjut dalam perikop berikutnya yang membahas tentang peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Saya akan bacakan cuma 2 ayat di perikop ini karena menurut saya ini perlu juga kita ketahui. Di ayat ke-14 tertulis 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Ayat ke-15, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Dalam perikop ke-14 sampai ke-15 menyebutkan bahwa ada 3 kali dalam setahun hari-hari raya yang harus diperingati oleh umat Israel. Yang pertama, hari raya apa? Yaitu hari raya roti tidak beragi, atau yang sekarang kita kenal sebagai hari raya Paskah. Karena itu adalah hari yang besar, yang khusus, yang spesial, yang Tuhan telah tetapkan. Itu menjadi peringatan akan malam pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Hari raya itu penting karena mereka telah dibebaskan. Sama seperti Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari dosa. Apa hari raya yang kedua?
hari raya yang kedua yang diperingati oleh umat Israel adalah hari raya 7 minggu, yang kita kenal sebagai hari raya Pentakosta. Kenapa namanya hari raya 7 minggu? Ternyata itu adalah 7 minggu atau hari yang ke-50 sejak hari raya Paskah. Maka dari itu disebut hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga, hari raya apa? Yaitu hari raya Pondok Daun, atau yang disebut dengan hari raya panen akhir. Hari raya tersebut sebelum masuk ke tahun baru Yahudi atau panen raya terakhir sebelum masuk musim dingin. Nah, 3 hari raya tersebut itu harus diperingati setiap tahunnya oleh umat Israel. Dan mereka memperingatinya bukan begitu saja. Di ayat ke-15 dikatakan, janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Berarti di dalam setiap perayaan ibadah raya pun, perayaan-perayaan yang kita lakukan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, janganlah kita dengan tangan hampa. Berikan sesuatu, korban syukur kepada Tuhan yang menjadi perkenanan dupa yang harum untuk Tuhan. Bukan hanya berupa materi, tetapi juga hati, pikiran, waktu, apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang terbaik yang kita punya. Selanjutnya yang cukup menarik buat saya di dalam Keluaran 23 adalah di ayat ke-19. Mungkin pada saat kita baca Keluaran 23 ini, kita lewatin ayat ke-19, tapi ternyata ada sesuatu yang menarik di mana saya akan bacakan. Di ayat 19, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Perhatikan kalimat berikutnya. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Dulu saya nggak ngerti apa maksud dari kalimat ini. Jikalau Bapak Ibu pernah ke Israel, atau mungkin Tuhan mengizinkan satu saat nanti Bapak Ibu menginjak tanah perjanjian, maka Bapak Ibu memperhatikan bahwa umat Israel tidak makan daging bersamaan dengan susu atau olahannya. Karena janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Berarti daging dengan susu olahannya atau susu tidak boleh bersamaan dimasak. Sehingga itu yang menyebabkan ada perbedaan di gerai makanan siap saji yang ada di kota-kota besar di negara Israel. Itu tidak menyediakan satu makanan siap saji yang kita sebut dengan cheeseburger. Mereka tidak boleh makan daging dengan keju karena ada ayat ini. Dan sampai saat ini mereka tetap memegang perintah tersebut. Nah, dalam perikop terakhir di ayat ke-20 sampai ke-33, Allah memberikan janji kepada Israel. Jika mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Akan tetapi, jika kita lalai akan perintah Tuhan, bahkan menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam firman-Nya, maka teguran-teguran itu juga akan diberikan kepada kita. Malam hari ini kita belajar bersama-sama. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jauhkan semua apa yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan pasti membela kebenaran umatnya. Membenarkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan pasti akan bela. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita dianggap
Kita sudah melakukan kebenaran, tetapi kenapa kita disalahkan? Rasanya hidup ini gak fair. Malam hari ini adalah jawabannya. Tuhan pasti membela umatnya yang begitu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami belajar Tuhan, bahwa ke-10 perintah Allah itu bukan hanya berlaku pada zaman perjanjian lama, tapi itu menjadi guidance dalam kehidupan kami. Kami tahu benar Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Khususnya kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, dan kami menjauhkan apa yang menjadi kekejian bagi Engkau. Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Engkau yang selalu membimbing kami, yang selalu menegur kami, menasehati kami. Ampuni Tuhan jikalau selama ini kami lalai, atau kami secara nggak sengaja ataupun dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyedihkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami berjanji Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Dan kami percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Berkat-berkat jasmani dan rohani akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mereka yang datang dengan segala macam pergumulan hidup, ataupun mereka yang mengalami Tuhan masalah demi masalah Tuhan, yang Engkau izinkan supaya kami semua masuk dalam proses dan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan terus Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melalui semuanya ini. Dan kami percaya pada waktunya, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan, kami akan melihat janji-Mu, mujizat-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat semua beban kami, yang susah Engkau hibur, yang butuh pertolongan Engkau tolong, bahkan yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah pada malam hari ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.